Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Liga Sugimin. Ini saya akan membacakan makalah saya yang berjudul iframe. Di sini latar belakang adalah HTML atau Hypertext Markup Language adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau dalam kurung ini tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Iframe HTML didefinisikan dengan iframe text, iframe src URL, iframe atau sintaks. src atribut menentukan URL alamat web dari halaman frame inline. Iframe ini digambarkan seperti bingkai jika dapat menggunakan height dan width secara default. Iframe ini memiliki perbatasan tambahan gaya atau disebut style. Atribut menggunakan CSS property dan CSS dapat juga digunakan untuk mengubah ukuran gaya dan warna perbatasan data iframe. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama di sini ada pengertian iframe, cara menggunakan iframe, yang ketiga ada manfaat iframe. Di sini ada tujuan, yaitu yang pertama supaya kita mengetahui apa itu iframe, yang kedua supaya kita mengetahui perbedaan iframe. Di sini ada penjelasan iframe, teks iframe. Di sini ada pengertian iframe, yaitu iframe adalah singkatan dari inline frame, sebuah komponen dari file HTML yang memungkinkan Anda menyematkan video, dokumen, dan file lainnya ke dalam. Proses untuk menyematkan file dengan teknik ini disebut sebagai embed iframe pada sebuah file HTML. Penggunaan iframe ditandai dengan adanya tag iframe. Ketika menggunakan iframe HTML, file yang disematkan bisa berasal dari halaman lain website Anda. Di sini ada perbedaan iframe. Perbedaan iframe mampu mengapung di dalam konten di halaman, yaitu Anda dapat membuat halaman HTML dan menempatkan iframe di dalamnya. Ini memungkinkan Anda untuk memiliki halaman yang menempatkan dokumen lain langsung di dalamnya. Sebuah frame set memungkinkan Anda untuk membagi layar menjadi halaman yang berbeda atau horizontal dan vertikal dan menampilkan dokumen yang berbeda di setiap bagian. Iframe hanyalah bingkai. Alasan mengapa itu dapat dianggap kurang aman daripada tidak menggunakan segala jenis bingkai sama sekali adalah karena dapat memasukkan konten yang tidak berasal dari domain lain. Iframe di sini banyak digunakan untuk memasukkan halaman lengkap. Ketika halaman Anda menjadi beberapa bagian, misalnya menu navigasi di sebelah kiri, menggunakannya tidak direkomendasikan. Di sini ada contoh penggunaan iframe. Menggunakan iframe mungkin bisa dibutuhkan dalam suatu website. Penggunaannya pun sangat mudah, hanya tinggal memanggil tag iframe pada HTML. Dulu bisa menggunakan frame, tapi saat digunakan di HTML ternyata tidak berfungsi. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan iframe sebagai penggantinya. Nah, di sini ada metode pertama dengan memasukkan elemen iframe secara manual ke dalam HTML. Pada metode manual, Anda bisa menggunakan tag iframe berikut tautan dari file yang Anda sematkan. Kode yang digunakan iframe, di sini ada kode yang digunakan iframe src https www.example.com. Iframe Anda bisa menggantikan example.com dengan tautan yang Anda inginkan. Perlu diingat bahwa Anda hanya bisa melakukan embed konten dari website yang memiliki protokol yang sama. Artinya, jika website Anda menggunakan HTTPS, gunakan tautan yang berasal dari website dengan HTTPS juga. Selain itu, Anda juga bisa mengatur bagaimana iframe ditampilkan, misalnya seperti contoh di bawah ini. Di sini ada panduan embed iframe Yago Hoster. Nah, di sini iframe di atas ditampilkan dengan ukuran 680 x 480 megapiksel. Atau sini, oleh karena itu kode HTML yang digunakan harus menambahkan parameter weight dan height. Weight untuk melebar iframe, height untuk tingginya. Di sini adalah kode-kode yang digunakan. Di sini ya. Yang kedua, iframe dengan kode embed. Selain menambahkan kode secara manual, Anda juga bisa menyematkan kode untuk membuat iframe. Hal ini jika Anda ingin menggunakan konten tertentu sebuah website, misalnya YouTube, cara membuat iframe dengan kode embed dari YouTube adalah
sebagai berikut. Di sini ada contohnya. Ketika membeli tombol tersebut, Anda dapat menemukan pilihan cara untuk membagikan video, salah satunya dengan cara embedding. Nah, di sini ada tanda share. Saat Anda memiliki kode embed YouTube akan menampilkan kode yang bisa digunakan untuk website Anda. Silakan klik copy. Inilah kode embed yang kami gunakan. Selanjutnya, masukkan ke blog editor WordPress Anda untuk membuat posting. Lalu tempel kode embed yang sudah Anda dapatkan dari YouTube. Pastikan blog editor telah mengenalnya sebagai custom HTML. Di sini adalah contohnya. Jika berhasil, inilah tampilan postingan Anda saat sudah diterbitkan. Yang ketiga, membuat iframe dengan bantuan plugin. Anda juga bisa menggunakan plugin untuk membuat iframe. Plugin adalah software yang menawarkan fungsi tambahan untuk website WordPress Anda. Untuk menggunakan plugin WordPress, Anda harus mengunduh dan menginstalnya terlebih dahulu. Ada banyak plugin yang tersedia ada banyak plugin iframe yang tersedia di WordPress directory. Salah satunya adalah iframe. Dan sini yang terakhir adalah kesimpulan. Iframe merupakan elemen yang bisa kita tambahkan pada sebuah halaman HTML. Tujuannya untuk membuat artikel konten website kita lebih menarik. Selain itu, iframe memiliki banyak kelebihan, yaitu dapat membantu kita menghemat penggunaan storage dan menghindarkan kita dari pelanggaran hak cipta. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat tagnya dahulu, kemudian kita masukkan tag H1, kita masukkan div style dan background green, nama. Kemudian kita masukkan tag H1 lagi, kita masukkan span, style, background green, nama. Kemudian kita save. Mari kita lihat, dan seperti inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait CSS program pada HTML. Pengertian CSS. CSS adalah bahasa cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. CSS dibuat dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium pada tahun 1996 untuk alasan yang sederhana. Kemudian contoh CSS, mari kita lihat contoh di bawah ini ya, yaitu semua elemen P ditandai dengan warna biru dan hurufnya ditebalkan, yaitu bold, style, kemudian P, code blue, text, white, bold, kemudian diikuti style. Kemudian cara kerja CSS. Cara kerja CSS sangatlah mudah karena CSS hanya membutuhkan
style sebagai penentu dari font, warna, dan format-format lain untuk memformat atribut sebuah halaman web yang kita buat. Tipe style memiliki dua buah elemen dasar, yaitu selector dan declaration. Sebuah selector biasanya adalah tag HTML, sementara declaration adalah suatu atau beberapa perintah atau nilai dari CSS yang menunjukkan tipe bentuk yang diaplikasikan pada selector. Declaration ini biasanya ditandai dengan tanda kurung kurawal, dan perintah atau nilai CSS yang berbeda dipisahkan satu dengan yang lain dengan menggunakan titik koma seperti terlihat pada contoh berikut. Kemudian ini adalah contohnya. Kemudian di sini kita terlihat bahwa teks adalah selektor, ya. Kemudian selektor dan style dalam CSS akan dimasukkan dalam sebuah tempat yang sama dalam isi dokumen HTML atau dibuat di luar dokumen HTML yang nantinya akan dipanggil untuk menentukan isi tampilan dokumen HTML. Jadi hal yang paling umum adalah memasukkan kode style CSS dengan menggunakan tag. Jadi kita dapat lihat pada contohnya, ya. Kemudian untuk menentukan font dan warna-warna tiap kali Anda memulai sebuah cell tabel, Anda dapat menentukan sebuah style dan kemudian Anda tinggal menunjukkan ke style dalam cell tabel Anda. Bandingkan contoh dari sebelum tabel berikut yang dibuat menggunakan HTML sederhana. Jadi ini adalah contohnya. Kemudian penempatan CSS. Menempatkan style CSS dalam dokumen web yang kita buat dalam bahasa HTML dapat dilakukan dengan beberapa cara dan tingkatan yang berbeda sesuai dengan keinginan kita. Cara penempatan dalam HTML adalah dengan menggunakan beberapa cara. Di antaranya adalah menggunakan inline style, kemudian internal style, external style, dan juga teknik importing dengan internal style. Jadi kita lihat bersama, ini adalah contohnya. Ini adalah contohnya, yaitu terkait dengan penerapan internet style, ya. Kemudian dengan menggunakan teknik ini kita dapat memanggil style CSS pada file CSS yang kita inginkan dengan menggunakan perintah like rel yang berfungsi untuk menghubungkan ke dalam sebuah style CSS eksternal dengan nama yang telah kita tentukan seperti terlihat pada contoh. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian dalam mengimport file CSS kita dapat langsung mengimport beberapa file CSS sekaligus dalam sebuah dokumen agar memperkaya tampilan dokumen kita seperti terlihat pada contoh berikut, ya. Ini adalah contoh dokumennya. Jadi sekian pemaparan materi dari kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.